Nuriski Wijaya sebagai dosen di akuntansi kampus 5 Universitas Negeri Surabaya, dan saya di sini sebagai pengampu rumpun akuntansi manajemen di Prodi. Di sini akuntansi manajemen itu ini ya sesuatu hal yang manajemen kumpulkan informasi baik non keuangan maupun keuangan yang akan nanti dianalisa sebagai keputusan. Jadi pengambilan keputusan perusahaan itu diambil dari situ. Jadi bisa informasinya keuangan maupun non keuangan. Contohnya yang keuangan mungkin kayak penjualannya, terus income-nya atau pendapatan, terus biaya yang ditimbulkan selama dia memproduksi barang dan sebagainya. Dan yang untuk non keuangan nanti seperti tata kelolanya di perusahaan atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan tapi sebenarnya tidak secara keuangan bisa dihitung. Jadi kayak contohnya CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu kan sebenarnya tidak bisa dihitung ya secara secara dampak ya. Tapi dengan akuntansi manajemen itu nanti bisa dihitung. Terus untuk salah satu yang sering dipakai itu adalah nanti mata kuliahnya manajemen keuangan oleh perusahaan. Karena di situ perusahaan itu tidak hanya mendapatkan semua informasi yang terjadi di perusahaan itu, tapi juga dianalisis. Jadi menganalisisnya itu untuk mengambil keputusan yang seperti saya bilang di awal tadi, juga dengan konsep dari akuntansi manajemen. Contohnya misal dia ingin menggunakan modalnya ya yang didapatkan selama operasi itu untuk investasi di pabrik baru atau investasi di proyek baru dengan cara membeli mesin atau membeli lini produksi dari itu lain ya, perusahaan lain. Nah dari situ itu dianalisa misalnya kayak NPV-nya atau net present value-nya, terus kira-kira di masa depan itu akan mendapatkan seberapa banyak keuntungan. Itu dianalisa menggunakan angka-angka di keuangan tersebut. Nah dari situ baru ditunjukkan atau mungkin bisa diambil keputusan yang mana proyek yang akan diambil. Bisa juga apakah proyek itu akan digunakan atau tidak. Seperti itu contohnya untuk manajemen keuangan ya. Nanti ada lagi terkait tata kelola korporat. Jadi di sini lebih ke ini ya, tata kelolanya perusahaan, tata kelola yang dilakukan oleh manajemen di suatu perusahaan. Misalnya kayak board direkturnya ada berapa, komposisinya yang independen atau tidak, terus komisarisnya harus berapa, terutama nanti kayak pendidikannya, terus umurnya, terus habis itu pengalaman. Itu kan semakin luas semakin bagus ya untuk di perusahaan. Dan tata kelola itu juga nanti dia mengelola hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan yang seperti saya bilang tadi di awal ada CSR ya. CSR itu kan sebenarnya lebih ke bagaimana perusahaan memitigasi atau mengelola dampak yang perusahaan timbul dari operasionalnya, bisa dari ekonomi, bisa dari lingkungan maupun sosial. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkatnya terkait rumpun yang saya ampu ya di sini. Dan nanti pada akhirnya kalau misalnya lulusan akuntansi itu lulus yang berfokus di akuntansi manajemen, ya jelas dia nanti akan menjadi manajemen keuangan misalnya, manajer keuangan misalnya, atau bisa jadi pemegang puncak rantai ini ya, rantai manajerial gitu. Contohnya kayak tadi kan ada komisaris, ada direksi, terus ada mungkin kepala cabang dan sebagainya. Itu untuk sekian dari saya untuk perkenalan dari akuntansi manajemen. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.